Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Rafael Struijk dan perannya di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Kevin Dix, fokus pulihkan cedera dan bersiap comeback di Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Rafael Struijk dan perannya di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan dalam persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup Championship 2024. Pemain muda berbakat yang bermain di klub Brisbane Roar, Australia, ini diharapkan menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong memproyeksikan Rafael sebagai salah satu pilar utama Timnas Indonesia, meskipun masih ada tantangan terkait izin dari klubnya. Piala AFF 2024 fokus pada pemain muda. Pada gelaran Piala AFF 2024, Shin Tae-yong diperkirakan akan menurunkan banyak pemain muda, mayoritas dari kelompok usia U23 atau U22. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk memberikan pengalaman lebih kepada pemain muda, sekaligus membangun fondasi kuat bagi masa depan Timnas Indonesia. Rafael Struijk, sebagai pemain muda yang telah memiliki pengalaman bermain di luar negeri, dinilai mampu memberikan dimensi baru dalam permainan Timnas Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai penyerang serba bisa, ia diharapkan dapat menambah daya gedor skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia Tenggara. Tantangan izin klub untuk pemain abroad. Salah satu tantangan besar dalam memanggil pemain seperti Rafael adalah fakta bahwa Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Akibatnya, klub-klub tidak wajib melepas pemain mereka untuk turnamen ini. Situasi ini memaksa PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk melakukan negosiasi dengan klub tempat pemain abroad bernaung. Dalam kasus Rafael Struijk, klubnya, Brisbane Roar, mengonfirmasi bahwa mereka hanya akan mengizinkannya bergabung dengan Timnas Indonesia jika skuad Garuda berhasil mencapai babak semifinal atau final. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya. Rafael, saya dengar Brisbane belum akan melepas, kalau semifinal dan final baru melepas, ungkap Erick. Keputusan Brisbane Roar cukup masuk akal mengingat kompetisi A-League sedang berlangsung selama periode Piala AFF. Klub membutuhkan kontribusi Rafael untuk menjaga performa tim di liga domestik. Kombinasi pemain lokal dan abroad. Selain Rafael Struijk, pelatih Shin Tae-yong juga memanggil beberapa pemain abroad lainnya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Namun, Erick Thohir belum mengonfirmasi apakah semua pemain abroad tersebut mendapat izin dari klub masing-masing. Dari total 25 pemain yang dipanggil, skuad ini terdiri dari kombinasi pemain yang berlaga di Liga 1, Liga 2, serta pemain yang bermain di luar negeri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berusaha menggabungkan pengalaman pemain senior dengan semangat dan energi para pemain muda. Jadwal dan target Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Babak semifinal turnamen akan dimulai pada 26 Desember 2024, sedangkan final akan berlangsung pada 2 dan 5 Januari 2025. Mengingat turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA, para pemain abroad harus menyeimbangkan komitmen mereka antara membela timnas dan memenuhi tanggung jawab di klub. Situasi ini menjadi tantangan bagi PSSI dan Shin Tae-yong dalam menyusun strategi terbaik untuk mencapai target tinggi di Piala AFF 2024. Harapan untuk Rafael Struijk. Sebagai pemain muda yang telah menunjukkan potensinya, Rafael Struijk diharapkan mampu memberikan kontribusi besar jika bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya di skuad Garuda tidak hanya akan memperkuat lini serang, tetapi juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda lainnya. Meskipun jadwal yang padat dan izin klub menjadi kendala, Rafael tetap menunjukkan antusiasme tinggi untuk membela Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya sebelumnya, ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi bagian dari Timnas dan berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dengan dukungan dari PSSI, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, Rafael Struijk diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala AFF 2024. Pertandingan semifinal dan final akan menjadi momen krusial bagi Rafael untuk menunjukkan kualitasnya dan membawa Timnas Indonesia meraih gelar juara.
Kevin Dix, fokus pulihkan cedera dan bersiap comeback di Timnas Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia, Kevin Dix, kini tengah menjalani proses pemulihan cedera setelah mengalami masalah pada lututnya saat menghadapi Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera tersebut memaksanya keluar lapangan lebih awal dan kembali ke klubnya, FC Copenhagen, untuk mendapatkan penanganan medis yang intensif. Meski demikian, Kevin memastikan bahwa kondisinya semakin membaik dan ia optimistis dapat kembali memperkuat skuad Garuda pada laga-laga berikutnya. Cedera di laga debut lawan Jepang. Pertandingan melawan Jepang pada Jumat, 15 November 2024, menjadi debut Kevin Dix bersama Timnas Indonesia. Sayangnya, laga itu tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Kevin hanya mampu bermain selama 41 menit sebelum harus ditarik keluar akibat rasa sakit di bagian lutut. Pelatih Shin Tae-yong terpaksa mengganti Kevin untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius. Meski kecewa harus meninggalkan lapangan lebih awal, Kevin menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan seorang pesepak bola. "Saya baik-baik saja, semakin membaik," ujar Kevin dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube FC Copenhagen. "Sayangnya, saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang." Kembali ke Denmark untuk pemulihan. Setelah cedera tersebut, Kevin langsung kembali ke Denmark untuk mendapatkan perawatan dari tim medis FC Copenhagen. Keputusan ini diambil agar proses pemulihan dapat berjalan optimal, mengingat pentingnya peran Kevin baik di klub maupun Timnas Indonesia. Akibatnya, Kevin harus absen dari laga melawan Arab Saudi, yang menjadi lanjutan perjuangan tim Garuda di babak kualifikasi. Dalam pernyataannya, Kevin menjelaskan bahwa proses pemulihannya berjalan secara bertahap, dengan pemantauan ketat dari tim medis klub. "Semakin membaik, lutut, selangkah demi selangkah, hari demi hari," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah kembali pulih sepenuhnya agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekannya di lapangan. Pelajaran dari debut bersama Timnas Indonesia. Cedera yang dialami Kevin menjadi pelajaran penting bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Dalam laga debutnya melawan Jepang, ia mengakui terlalu bersemangat untuk menunjukkan performa terbaiknya. Hal ini membuatnya mengabaikan tanda-tanda awal masalah pada lututnya, hingga akhirnya harus ditarik keluar. "Di laga itu, saya terlalu bersemangat dan tidak menyadari ada masalah di lutut saya. Akhirnya, saya harus keluar lebih awal karena rasa sakit yang tidak bisa saya tahan lagi," jelasnya. Meski demikian, Kevin tetap merasa bangga bisa mengenakan seragam Timnas Indonesia dan berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan. Siap comeback di laga berikutnya. Kevin Dix mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan untuk kembali membela Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan penting selanjutnya. Ia berharap sudah pulih sepenuhnya dan siap bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, China, dan Australia dalam laga-laga kualifikasi berikutnya. "Saya sangat ingin kembali ke lapangan dan membantu Timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Target saya adalah bisa tampil melawan Bahrain, China, dan Australia," tegas Kevin. Ia menambahkan bahwa semangatnya untuk berkontribusi bagi Timnas tetap tinggi, meski harus melewati fase pemulihan yang tidak mudah. Pentingnya kehadiran Kevin Dix untuk Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berpengalaman di kompetisi Eropa, kehadiran Kevin Dix menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia. Ia tidak hanya membawa kualitas teknis yang mumpuni, tetapi juga pengalaman bertanding di level tinggi yang dapat menginspirasi rekan-rekannya. Dalam sistem permainan Shin Tae-yong, Kevin diharapkan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan. Dengan jadwal kualifikasi yang padat dan lawan-lawan berat seperti China dan Australia, kembalinya Kevin menjadi harapan besar bagi Timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman dan semangat muda dari skuad Garuda diakini dapat membawa Indonesia melangkah lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan untuk Kevin Dix. Seluruh penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap agar Kevin Dix segera pulih sepenuhnya dan kembali memperkuat Timnas. Perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia masih panjang, dan kehadiran pemain sekelas Kevin menjadi kunci untuk menghadapi tantangan di laga-laga berat ke depan. Proses pemulihan Kevin tidak hanya menjadi kabar baik bagi Timnas, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Garuda. Dengan dukungan penuh dari klub, pelatih, dan supporter, Kevin Dix diharapkan kembali menunjukkan kualitasnya di lapangan dan membawa Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.